Aduh. Oke teman-teman ya, jadi sebelumnya aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Darman Penjelajah. Oke teman-teman ya, jadi malam ini aku ada di suatu lokasi yang luar biasa teman-teman, yang menurut aku benar-benar menarik di lokasi ini teman-teman ya. Ini aku sengaja opening atau pembukaannya, istilahnya aku mau nyeritain historinya tuh posisi kayak gini teman-teman ya. Ini karena tadi aku di situ ya. Kalian fokus aja, jangan fokus ke aku aja, fokus coba ke arah-arah belakang teman-teman. Tadi aku sekilas lihat ya, nggak tahu ini cuman sugesti karena cerita orang atau gimana tuh.
ada kayak kepala coy, kepala tuh ngambang ke sini nih, dari arah situ ke situ tuh, hilang hilang di pohon besar ini nih. Makanya aku coba di sini aja teman-teman, kalian juga sambil merhatiin aja di sebelah belakangku ini loh. Jadi singkat ceritanya teman-teman ya, nggak usah lama-lama. Jadi aku mau sedikit membahas tentang histori lokasi ini. Jadi itu di sebelah situ ada sekitar 30-an meter itu bekas orang sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman, itu orang nebang kayu. Cuman yang jadi masalah bukan orang nebang kayunya, tapi yang jadi masalah lokasi ini teman-teman. Lokasi ini kan dari dulu sebelum agak bersih kayak gini, kayak sekarang teman-teman, ini kan angker banget nih dulu nih. Di sini dulu pernah dipakai buat apa ya namanya teman-teman ya, untuk menimbun mayit korban perang coy dulunya. Sewaktu masih sengketa-sengketa tanah di Lampung sekitar tahun berapa dulu, sengketa zaman-zaman sengketa itulah teman-teman ya. Terakhir perebutan lahan itu sekitar tahun 90 berapa gitu pokoknya. Jadi banyak yang berceceran di lokasi ini dan banyak yang nggak ditemuin teman-teman. Dulu dibuangnya di kali situ tuh, kan ada kali tuh di bawah kita itu ada kali. Nah dulu sering banget ditemuin bekas-bekas kerangka gitu coy di belakang kita. Dan itu di sini sering banget orang lihat teman-teman, kalau di sini katanya yang paling sering nampakin itu hantu kepala teman-teman. Tapi nggak ada badannya, cuman kepalanya doang. Kadang-kadang tuh kayak ngambang gitu loh, kepala teman-teman. Makanya tadi aku bilang ini nggak tahu aku salah lihat atau gimana, kayak kepala ngambang, cuman kepalanya tuh gede kayak seukuran kepala sapi gitu loh, ngambang coy. Makanya sempat kaget, tak kira apaan gitu loh. Kalau burung kan harusnya cepet wus gitu loh, ini nggak, cuma ngambang pelan gini. Aku nggak sempet ngambil kamera, udah dak dik teman-teman, luar biasa. Dan itu yang tak bilang orang motong kayu teman-teman, itu di situ ada kejadian yang benar-benar mengerikan, yaitu kesurupan massal. Jadi di situ ada sekitar 8 atau 10 pekerja kalau nggak salah, itu 3 orang kesurupan secara bersama-sama barengan. Itu kesurupan bareng-bareng di lokasi itu kan. Mereka kan biasa sih orang kerja ya kan, pade-pade lah ya, orang sekitar 40-50 tahunan itu yang kerja angkat kayu, nyinso itu, nyerkel kayu lah ya gitu, bercanda segala macam kan udah hal yang biasa. Itu dikirain tuh bercanda sama temennya. Dan itu yang jadi masalah, kok 3 orang bareng gitu loh, barengan 3 orang teman-teman, itu kesurupan bareng-bareng. Jadi ya akhirnya itu teman-teman panik semua, dan itu nggak ada yang punya sesuatu yang bisa mengobati, kayak misalkan ilmu-ilmu kebatinanan gitulah teman-teman, buat apa namanya, nyembuhin orang kesurupan gitu, nggak ada. Dan akhirnya itu alhasil manggil Pak Kiai, dan kebetulan tuh yang punya lahan ini teman-teman itu punya kenalan, dan akhirnya ya sekitar setengah jam barulah nyampe ke sini, karena dihubungi sama yang nyerkel kayunya teman-teman. Dan itu yang 2 sembuh. Sebelum Kiai datang itu digujer, kaki sama tangannya dipegangin gini karena itu ngebrontak teman-teman. Jadi digujer dan beberapa menit tuh sembuh sendiri. Nah yang satu ini teman-teman, yang satu ini alhasil disembuhinya karena bandel, akhirnya kiainya yang baru bisa nyembuhin teman-teman. Itu dari cerita yang aku tahu di lokasi ini. Makanya tadi aku juga heran gitu loh. Dan banyak orang juga bilang ya katanya sering lihat kayak kepala ngambang, kepala gelinding gitu loh. Tuh di kali-kali situ teman-teman, tempat orang cari belut tuh, cari belut, dan mungkin ada keperluan-keperluan lain juga gitu, entah pulang dari berkebun ataupun apa ya, biasanya lewat sini, entah pulang ngarit ataupun cari kayu bakar teman-teman. Itu sering orang kalau melintas ke sini lihat begituan. Sore biasanya maghrib itu udah mulai kerasa aura merinding. Jadi ya begitulah ya teman-teman ya. Makanya aku juga lah nggak tahu lah mau ngomong apa lagi nih, dan gitu aja pokoknya teman-teman ya. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, udah belepotan mumet dasku, dan udah gitu aja teman-teman, mantau terus.
Apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa barusan? Dari daerah sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ih. Beneran dari arah sini teman-teman suaranya. Astagfirullahaladzim. Merinding aku. Dari bawah kali teman-teman. Dari bawah kali sini nih. Jelas banget. Nggak tahu tapi suara apaan. Apa itu? Oh, kaget aku. Kirain apa itu? Dari sini teman-teman. Serius. Nggak tahu apaan tapi. Tadi sekilas kayak ini loh. Begitu ada suara itu tadi, kayak ada yang terbang ke atas gitu. Nggak tahu apaan tapi. Itu pohon bambu ya. Terakhir terbang ke atas itu nggak tahu apaan teman-teman. Lep putih cepet banget. Putihnya kayak ada cahaya-cahayanya gitu loh, warna hijau. Putih-putih ada cahaya hijaunya gitu. Nggak tahu apaan teman-teman, itu tadi waktu ada suara itu aneh. Jangkrik cuma cetok tuh. Nggak tahu, kayak putih, tapi putihnya nih ada kayak kain putih teman-teman, cuman di kain itu ada kayak cahaya warna hijau, jadi melesat ke atas cepet banget gitu loh. Merinding semua teman-teman.
Tadi aku denger ini teman-teman, waktu lagi off kamera. Pertama denger suara anak kecil cewek, kedua teriakan kayak orang teriak. Oh, astagfirullah. Dengar gak teman-teman? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang jahil teman-teman, dan roh. Ini teman-teman nggak tahu aku coy. Nih ada kayak orang motong-motong kayu, sama suara orang motong-motong kayak teriakan teman-teman. Orang motong-motong kayu di sembari suara teriakan gitu, kayak orang gitu teman-teman. Kayak orang teriak gitu loh, kayak orang kesakitan, dibarengin suara kayak motong-motong kayu gitu, kayak pakai golok itu, tak tok. Dari sini teman-teman, dari sini coy. Astagfirullah. Ini yang aku bilang teman-teman, 2 bulanan yang lalu, yang orang motong kayu di sini yang kesurupan massal itu. Ini kan nggak dilanjutin tuh, masih ada yang mau dipotong ini kayu itu sama ada 4 kayu lagi di bawah situ teman-teman. Itu nggak dilanjutin sampai sekarang. Ini yang aku bilang nih, baru dapat ini doang teman-teman. Itu langsung kesurupan massal.
Dari sini tadi teman-teman, dari sini pendengaranku, dari sini suaranya tak cetok cetak cetok kayak orang motong kayu, dibarengin suara itu tadi teman-teman, kayak teriak gitu. Astagfirullahaladzim. Merinding teman-teman. Nggak tahu nih, di kepala nih kelaman kelemun ini, nggak tahu kayak pusing-pusing gitu tiba-tiba, kayak aliran darah tuh naik semua gitu loh. Luar biasa teman-teman, merinding aku, asem asem. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Dengerin. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Wih, jangkrik. Apa itu? Dari sini teman-teman, barusan suaranya tuh hilang, kalau disamperin hilang. Kaget kira ular, kodok lompat-lompat. Oke teman-teman, ini CCTV udah pasang. Apa itu? CCTV udah pasang teman-teman ya. Jadi kita pantau aja teman-teman. Ini aku udah sekitar 1 jam aku nunggu interaksi, dan cuman suara-suara kecil teman-teman, jadi nggak tak record. Jadi ini aku langsung pasang CCTV aja. Dari sebelah sini yang paling ini banget,